ini difaktori oleh satu, latar belakang bangsa kita ini animisme, dinamisme, Hindu yang berbau mistik sangat kental masih menguasai otak mereka. Karena mereka itu baru kita, bangsa kita itu baru mendapatkan Islam beberapa abad. Coba aja, Hindu Mataram itu menguasai Jawa dan sekitarnya 10 abad. Sementara Islam itu baru jaya di abad Demak Bintoro, yaitu kurang lebih 14 Masehi. Ya. Ini insya Allah kapan-kapan kalau buku saya judulnya Kajian Kritis Sejarah Dakwah dan Ajaran Wali Songo, selesai kita berada di sini. Jadi kita kira-kira kita ini turunan orang mana? Karena terus terang semua negara itu punya turunan jelas, cuma memang orang Jawa saja yang gak jelas. Makanya mukanya berantakan. Ada Cina, ada Jepang, ada India, ada Negro, macam-macam. Oke, kita hadirin sekalian, keinginan pemerintah untuk membuat pasal di KUHP tentang perdukunan kita acungi jempol. RUU KUHP 239 apa itu ya nomornya, kalau nggak salah. Itu siapa saja yang menginformasikan tentang ilmu gaib, menawarkan jasa, memberitahu, memasarkan, dan yang lainnya, maka bisa dipidana maksimal 5 tahun atau denda 300 juta. Ini bagus, cuma pasti ditentang oleh orang dukun. Ini bisa ditutup nggak Pak? Ya. Sebetulnya kita tidak terlalu jauh membahas pasal itu, tapi fenomena apa di belakang munculnya Iyeng Subur itu? Kalau kita lihat fenomena langit memiliki makna Allah sedang menegur dan mengingatkan kita bahwa sebetulnya perdukunan di Indonesia itu sudah sangat merunyah. Bahkan munculnya berbagai macam iyeng-iyeng akhir ini hanya pucuk gunung es yang ada di lautan. Saya sayang tidak membawa majalah terakhir tentang mengomentari tentang Iyeng Subur ini, yaitu majalah Misteri yang terbitan bulan ini, April Mei ini, mengupas tuntas ya, dan di sana dukun-dukun kaliber nasional bahkan internasional membuka praktek. Nah, hadirin sekalian, pakar dunia klinik, para petualang perdukunan di Indonesia banyak memiliki istilah. Dukun menurut istilah orang kampungnya itu istilah saja, bahkan itu aslinya singkatan dukun neono udune rukun. Kenapa? Karena kalau kita nggak bawa betik nggak bisa keluar wajib. Iya, nggak rukun. Datang bolak-balik, gimana Mbah? Waduh deh, muang sini susah. Iya. Sajen itu ada 2. Dukun memberikan wes dia ngasih sajen uang. Makanya sering saya katakan dukun sama pasien itu persis seperti 2 orang tenggelam rangkul-rangkulan. Yang dukun rangkul pasien, yang pasien rangkul dukun, ngiranya selamat.
ternyata sama-sama tenggelam. Karena orang datang ke dukun tujuannya ada 3, nggak mungkin lebih dari itu. Syahwat, kekuasaan, terus apa? Harta. Nggak ada jimat penguat iman. Nggak ada, nggak laku. Nah, kalau jimat cagak perkuso, nah itu ya, tak dulu nanti syaratnya nanti. Delima ada lagi karisma bulan purnama, nah itu laris. Itu semar mesem, jaran kuyang, semuanya ini laris. Kekuasaan, motivasi, calon ingin mendapatkan kursi harus datang ke dukun. Wali kota bahkan pengen jadi disuruh oleh dukun berendam di Kali Ciliwung. Bahkan ada calon lurah supaya dapat disuruh tidur 3 malam telanjang di kuburan. Itu ini bukan katanya ya, artinya cerita itu kosong, saya dapetin sendiri karena dekat dengan rumah saya. Oke. Jadi dukun menurut istilah kampungnya, paranormal menurut istilah medianya, dan orang pinter menurut istilah orang gobloknya. Ya kan gitu Pak. Kiai berkaromah menurut santrinya. Istilah beda-beda, tetapi intinya satu, menyesatkan akidah umat. Kalau santri itu sebetulnya niru Mbah Wali Songo supaya mengenalkan Islam tidak terlalu jauh-jauh dengan Buddha Hindu, karena orang Hindu memiliki istilah atau Buddha cantrik. Itu kalau dalang itu kan ada cantrik, karena dia sebentar lagi bisa mengganti dalang. Makanya murid yang sebentar lagi mengganti kiai namanya santri. Oke. Para kiai yang berprofesi dukun dalam mengemas dan menjajakan klinik sering meminjam berbagai macam istilah. Ini yang kiai, ini yang ilmu putih menurut mereka. Ajiannya tasbih mujarobat, tasbih maghrobi, tasbih karomah, minyak syamsiah, minyak yasinan akbar, dan minyak tahlilan kubro, batu Raja Sulaiman, rompi rijalullah, batu umroh, haji belum, zikir rezeki Sulaiman, uang kadam karomah, asma mahabbah akbar, gelang tangan karomah, kalung karomah, krim Yusufa. Nah ini pingin ganteng terus, dicintai wanita. Sabuk keramat asmaul husna, sabuk hijabul aqdom, ini untuk khusus benteng diri. Susuk hikmah, hijab poligami. Nah ini biar sukses berpoligami. Nah ini yang dimiliki Mbak Subur. Jadi agar istri-istri 2, 3, 4, 5 itu akur, maka pakai hijab poligami. Raja Gaib anti selingkuh, minyak Asia al-maunah, uang Raja Bilfulus, mahkota Sayyidina Ali, ilmu hikmah Nurul Qalbi, air suci Sunan Kalijogo, air karomah, minyak wangi Asmaul Husna, keris Nabi Adam, Quran Setambul, bahkan sampai menikah dengan jin muslim. Jadi yang perempuan datang dicariin jodoh laki, yang laki datang dijadiin jodoh perempuan. Yang bencong repot. Iya, nggak tahu ada jin bencong kan, nggak susah. Belum ada informasi jelas nih. Adapun dalam dunia paranormal dan perdukunan versi kejawen, ini ilmu hitam lebih banyak lagi ajian dan jimat yang mereka gunakan. Jimat barang siji di rumah, ya. Seperti pelet aji jalan goyang, aji penglaris Semar Kuning, aji Brojo Sewu, mustika pengasian Semar Mesem, ajian Sukmo Sejati, ajian Goib Damai Perkasa. Nah ini untuk laki-laki khusus. Ajian Puter Giling Sukmo, wah ini lebih mantap lagi. Minyak suci penakluk cinta,
berlian merah delima, ajian naga penyatu jiwa, peci pengaribawa, raja tumbal akik, Nabi Sulaiman, wesi kuning, jimat cagak perkuso. Nah ini namanya aja cagak perkuso. Baju Ontokusumo hingga buku mujarobat. Inilah cuplikan beberapa produk perdukunan yang beredar di Indonesia. Dan anehnya, hadirin sekalian, orang kita itu lebih percaya sama dukun daripada ulama. Coba dikasih kajian ayat Quran paling juga didengar tok, tapi dikasih wejangan dukun langsung diamalkan. Contoh, ada orang yang masya Allah keluarganya hilang, akhirnya mendapatkan wejangan dari dukun, suruh beli sepeda beko. Tahu nggak sepeda beko? Sepeda gunung gede itu disuruh jaga tahu nggak dijaga? Itu diputar ban belakangnya 17 kali setiap subuh. Sambil batin, ya Allah pulangkan adik saya ya. Loh, itu dilakukan rutin wal istiqomah. Ajib. Duha belum tentu rutin, tahajud belum tentu kena. Itu muter ban rutin. Yang anehnya disuruh untuk cari ayam putih mulus atau hitam mulus kan susah. Dulu ketika saya dikasih turunan ilmu dari mbah, karena dari mbah saya jadi ilmu turunan untuk buka gembok tanpa kunci. Nah, itu memang betul Pak. Kejahatan itu sumbernya semua dukun. Coba bayangkan, orang supaya sukses maling minta ajian sirap ke dukun. Iya. Sekarang pelacur supaya laris minta ilmu pelet pengasihan ke dukun. Bahkan ada kiai yang memejangin murid, kalau pulang bayar bus supaya nggak bayar maka suruh membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan 41 kali nggak napas. Ya nggak bayar, pingsan. Bahkan di antara mereka supaya masak katanya enak, jadi juru masak baca inna aqaina 4 kali nggak napas. Itu. Yang lebih aneh lagi, Na'atoina itu bisa dipuasai 4 hari untuk suatu tengkar supaya menang. Ketika tengkar dibaca itu mantra-mantra dari Na'atoina, inna syani'aka wal abtar, mutiar kan gitu katanya. Ada lagi ajian untuk lempar batu dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuk. Nah pas lempar tarmihim, nanti rumahnya bunyi tarmihim. Ini di versi Islam, kata mereka ilmu putih. Yang lebih lucu lagi, untuk supaya melet wanita kena dihipnotis, membaca wa qala Yusuf li abihi, ketika sampai li sajidin nggak napas 71 kali sambil anak itu dibatal dan batin, insya Allah datang bapaknya. Nengok ente pengen pingsan 41 kali kok ya pingsan. Nah hadirin sekalian, kita sekarang memasukin sebentar, kesaktian dukun itu bukan karomah. Hadirin sekalian, perlu diketahui kalau seandainya ada dukun itu sakti mondroguno. Sakti berarti hebat, mondro berarti multi, guna berarti manfaat. Berarti sakti multi manfaat. Makanya di antara dukun itu sampai menawarkan jasa perdukunan 114 macam pelayanan untuk berbagai macam kebutuhan, disesuaikan dengan jumlah surat. Surat Al-Quran berapa? 114. Penyakit apa saja bisa terselesaikan, sampai di Cipto Mangunkusumo nggak ada polinya, di dukun ada. Hebat kan? Lucunya ketika dukun sakit ke rumah sakit, pernah jangan? Parah ya. Pak, kadang memang orang kalau mau ke dukun, kadang-kadang otaknya itu nggak ada.
Jadi kalau mau pergi ke dukun supaya lancar, orang-orang itu banyak menitipkan utek ke tetangganya. Pak, nitip utek, lo mau kemana? Ke dukun biar lancar. Coba kalau pakai logika, Pak. Ketika saat ponari menjual batu, yang sakti itu batunya atau ponarinya? Iya kan? Kalau ponarinya, buktinya ketika kecapean pingsan pun akhirnya opname di rumah sakit. Lu kok nggak mikir ponari sakit juga dibawa ke rumah sakit? Ngapain saya dari Kalimantan jauh-jauh ke Jombang? Nggak logis. Yang lebih lucu lagi ini saya lihat, di antara mereka ponari kehabisan nggak bisa praktek, sampai air di depan rumahnya ponari dicidui. Allah itu nah isinya apa, kotorannya apa, wallahu a'lam. Anaknya mereka juga ada yang berpendidikan. Yang lebih lucu lagi, pendidikan nggak tanggung-tanggung, eksak MIPA. Loh, MIPA itu kan jurusan logika. Loh kok ketika dukun ngeblank, ketika datang ke dukun ngeblank, hilang semua. Yang ada tadi, wis dukun itu Sakti Mondraguna, otot kawat balung besi ketek tabe. Nggak ada lagi. Pokoknya itu yang ada di dukun. Sehingga Pak, ada banyak dukun kalau berobat calling-callingan sama dokter. Pak dokter, jaga privasi ya Pak dokter ya, sama-sama nyari duit. Jangan sampai ngomong-ngomong ke jamaah kalau saya datang ke sini sakit. Contoh di misalnya ustadz yang suka memindah penyakit ke kambing, itu saya dapetin cerita salah satu dokter itu datang. Dan itu sebetulnya penipuan publik. Karena tolong dicamkan, nah ini sekalian saya jelaskan. Dukun untuk mendapatkan kesaktian tidak mungkin tidak kecuali harus kerjasama sama jin. Itulah hakikat dari firman Allah yang ada di dalam surat Al-Jin ayat 6, wa annahu ya wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahum, sesungguhnya mereka, ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan dari laki-laki dari kalangan jin, tidak menambah kecuali rohako. Kata Ibnu Abbas, rohako itu dosa buat manusia, karena semakin nekat dosa semakin gede bantuannya. Nanti anak kasih contoh-contoh bagaimana manusia mendapatkan bantuan jin. Rohako melampaui batas buat jin. Kenapa? Karena jin itu makhluk lebih hina, lebih rendah daripada manusia, dipuja, melonjak. Itu tukang sapu dihormati banget sama direktur, melonjak. Ini jin juga begitu. Apalagi jin itu masya Allah, ya terkenal paling usil, paling jahil, itu jin. Itu apa aja dijahitin. Makanya di antara bentuk jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu, di antara murni faktor usil. Itu ada nanti faktor asmara, nanti kalau sampai di akhirnya kita ada waktu kita sampaikan. Nah, hadirin sekalian, bagaimana jin dan manusia itu bisa kontak dan mendapatkan bantuan? Proses yang dia lakukan memang sungguh sangat jahat, bahkan tingkatan kufur yang tidak ada lebih daripada itu. Di antara mereka ada yang menjadikan Quran, Pak. Ini Quran 2 dibentuk sandal kemudian dipakai. Kanan kiri kemudian masuk ke dalam WC sambil baca mantra. Itu di antaranya. Penghina. Ada yang kedua, Quran diduduki dalam keadaan junub, kemudian membaca mantranya juga. Bahkan ada salah satu preman itu apa? Dari kalimat free man, manusia bebas. Karena nggak terikat norma, aturan, hukum, undang-undang dan agama, makanya disebut free man, atau dalam bahasa Indonesianya preman. Itu kalau orang Sunda preman, premakan. Nah, hadirin sekalian, setelah ditembak semua polisi itu di daerah Sumatera, saya mendapatkan cerita, nggak ada yang bisa. Ada salah satu polisi yang ngaji sunnah, alhamdulillah
belajar termasuk akidah, tanya konsultasi sama salah seorang ustadz, dan ustadznya masih hidup juga. Dikasih beberapa saran, nasihat, kejar, tembak, baca bismillah, ayat kursi, insya Allah mati. Subhanallah, betul Pak. Baca bismillah, ayat kursi, kena. Apa yang terjadi? Ditemukan katok dalam perempuan. Di dalamnya terdapat guntingan Quran yang sudah dicelup darah haid. Itu. Dan ternyata dari sekalian Quran yang digunting, gak tahu-tahu lagi ayat kursi, karena memang itu ayat paling agung, ayat yang mengungkapkan tauhid dan hak-hak Allah paling besar. Maka ketika dihina, di situ murka Allah besar, maka jinnya senang, dibantu. Ada lagi hadirin sekalian yang paling banyak ini biasanya digunakan untuk pengelarisan makanan, itu adalah katok dalam atau BH dilinting. Itu kalau inginlah baksonya laris, dimasukkan ke loyang bakso. Tapi antum kan nggak tahu, yang penting tahunya sedap gurih. Di dalamnya isinya apa? Antum paling tulang sama gaji, ternyata katok dalam. Bahkan pernah ada salah satu penjual bakso tertangkap, ditemukan di dalam loyang bakso ada katok dalam belatungan. Ya namanya aja jimat, nggak pernah diambil. Habis air tuang, ya namanya bakso kampung kan kadang-kadang adem, panas, ada banget, di situ belatungnya ada. Gitu. Bahkan di antara mereka dan sekalian kalau mau masak, warung-warung biasanya ketika masak kuah itu yang paling bagus. Masak kuah itu katoknya dicelupin, cuk, angkat lagi, cantolin, jimat. Barang sisi di rumah. Nanti centongnya saja Pak, itu harganya sampai 2,5 juta. Centong yang sudah mendapatkan coba jadi, ya. Dan hadirin sekalian, di antara mereka juga melakukan persembahan, menulis ayat-ayat tertentu dengan darah haid. Ini biasanya untuk pelet, ya. Ayat tertentu dikasih fotonya anak tersebut. Bisa diletakkan di mana, di kandang kebo, sapi atau kambing, atau dimasukkan ke BH dia. Kalau lebih cosplong lagi, diambil rambutnya si dia, diambil. Nah itu lengketnya setengah mati. Tapi hadirin sekalian, untuk zaman sekarang ini, untuk mencari barang-barang seperti itu tidak seperti zaman dulu. Datang ke dukun suruh puasa ini. Enggak. Sekarang instan. Bahkan sekarang ini tinggal pakai, mau apa aja, mahar sekian juta. Bahkan ada di antara mereka Pak, sampai menjual susu itu nilainya 8 juta. Itu 8 juta satu susu. Dan susu itu tergantung guna manfaat. Kalau untuk tampil ganteng, menarik, cantik di sini sama di sini. Ada susu sales, berarti di bibir, ya, sama di kepala. Di sini untuk membuat orang melihat itu melas banget. Di sini ngomongnya enak, itu sehingga orang itu luluh, takluk. Nah, ada susu untuk sepak bola, susu untuk tinju, macam-macam tergantung kegunaannya. Ini semuanya datang ke dukun. Dengan demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kejahatan pada akhirnya terkembali kepada dukun. Sekarang saya kasih contoh. Air suci Sunan Kalijogo berasma, berguna untuk menyembuhkan berbagai penyakit beras kronis, baik medis maupun non medis, guna-guna black magic dan lain-lain. Penyakit separah apapun, bahkan secara medis dinyatakan tidak mempunyai harapan, insya Allah akan tersembuhkan dengan berkah karomah air suci yang telah teruji, terbukti keampuhan. Tuahnya mahar 100.000. Masya Allah, 100.000. Ini Pak yang bikin orang itu, orang-orang kita apalagi kelas menengah ke bawah, tertarik sama dukun. Karena kalau di rumah sakit coba bandingkan, sudah masuknya ribet, ya, masuk kena penyakit asma, keluar malah jantung, ya kan gitu, lucu. Jadi masuk ke rumah sakit Indonesia itu Pak,
masuk kena penyakit asma, keluar jantung, kaget dengar biayanya. Itu kan? Iya, pulang stroke. Katanya orang mendingan nggak ke rumah sakit. Ada alternatif, sudah ilmunya minim, akidahnya lemah, keislamannya kurang. Ini apalagi mereka itu tidak menganggap jelek dukun kalau tidak melakukan STMJ. Itu aja. Dukun itu jelek kalau melakukan STMJ, santet, tenung, magic, jengges. Kalau sekarang larisin barang, nyembuhin orang, bikin suami pecah akor lagi, apa jeleknya? Nolong orang kok. Itu yang membuat perdukunan di Indonesia nggak pernah habis. Standar orang menilai dukun itu sudah salah kaprah, keliru, nggak ada standar. Dan anehnya di dalam pernyataan orang untuk mendapatkan kesesatan yang subur yang dipakai siapa? Menurut Tesi. Coba Tesi. Menurut Tesi, selama saya bergaul dan berhubungan dengan yang subur, tidak pernah saya melihat beliau mengajarkan ajaran sesat. Loh, standarnya apa? Oke, Anda dekat bisa, tapi Anda dekat nggak dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah sehingga punya ukuran standar untuk menilai sesat tidaknya orang. Nah itu, inilah yang bermasalah. Minyak suci penanduk cinta. Minyak betua ini intisari dari segala minyak pengasihan atau pelet yang ada di muka bumi. Pemakainya jika menaksir lawan jenis, pasti yang ditaksir bertekuk lutut, pasrah jiwa raga. Jika suami istri atau pacar serong akan segera sadar dan terkunci selamanya pada pasangannya yang memakai minyak betua ini. Ribuan orang telah menggunakan minyak ini dan terbukti berhasil sukses. Mahar Rp325.000. Mutiara pengikat jiwa, wah ini khusus untuk memacu simpul-simpul saraf ingatan agar sehat, segar, daya ingat kuat, prima, mencegah sering lupa, kepikunan. Mutiara betua ini sangat mendukung taraf dan kecerdasan dan kecerdikan seorang jadi cemerlang, yang bodoh jadi pintar, yang pintar lebih jenius. Cocok untuk para pemimpin, pejabat, pengusaha, pelajar, mahasiswa. Pemulung sama tukang ojek nggak ada, karena nggak ada duit. Seperti ada, masya Allah, di sini di terbitan terakhir majalah misteri itu cocok untuk artis, pejabat, pengusaha, bla bla. Ini nggak ada. Ini hari getoknya berapa? Aduh, ini ngerusak pasaran ini. Kalau ini yang datang, jin gue bisa kabur begini. Pulang-pulang gitu. Aduh, parah. Belian merah delima, para wanita pemakai benda gaib ini akan memancarkan aura atau sinar kecantikan milau, awet muda sepanjang masa dan perawan seumur hidup. Tutur kata manis memikat, siapa mandang pasti terpesona, juga membawa kesuksesan masa depan gemilang, rezeki melimpah terus. Inilah misteri gaib bagi wanita yang ingin meraih kecantikan luar dalam. Dengan gairah sensual tinggi, membuat pasangan ketagihan sekaligus terkunci selamanya. Selalu setia, tak berpaling pada wanita lain. Mahar Rp1,5 juta. Paling mahal. Belian Mustika Arjuna. Nah ini berarti Arjuno ya. Siapa berarti? Iya. Berguna membuat seorang pria senantiasa awet muda, bagus rupa, memancarkan aura sinar ketampanan luar biasa, gagah perkasa dalam seks, penuh percaya diri, berwibawa membuat lawan jenis menuruti semua yang kita inginkan, dan otomatis mau usaha kerja jadi lancar dan rezeki melimpah ruah. Tiada henti. Hati-hati, banyak kaum wanita bisa kepincut. Mahar Rp1,5 juta. Nah, ini yang paling mahal. Tapi masih terakhir saya melihat sampai 8 juta, ini sudah kalah. Tapi ada sekalian yang memindah penyakit ke kambing, ke sapi itu sampai tingkatan 40 juta. Ya, sebetulnya itu ada kebohongan publik. Sebetulnya jinnya itu mau membantu kalau dia mau mempersembahkan sembelihan, dan menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya apa? Syirik. Bukan hanya sekedar haram, syirik. Nah dari kesyirikan itulah jin itu semangat, jin itu membantu. Cuma bilang sama pasiennya, bohong pak, ini penyakit bapak,
kalau mau sembuh saya akan proses pindah. Bahkan dulu di daerah Lamongan sebetulnya dulu itu rame-ramenya belum ada sampai masuk majalah ini dari telinga ke telinga, itu yang hebat di sana. Kalau ini sudah gadungan semua dan di sebelah benar. Jadi orang kena penyakit jantung di sebelah jantungnya mau sampai gosong rusak. Kalau dia ngadu, masya Allah ini kayaknya, wah ini paru kayaknya, sebelah parunya rusak. Kenapa? Ternyata si dukun itu selalu ketika menyembuhkan proses ini mengirim dua jin. Jin satu dikirimkan ke tubuh dia, jin satu ke kambingnya. Yang satu bertugas untuk membuat enteng, enak kok. Setelah dari Pak Yai itu enak banget ya, enteng banget. Napas saya sekarang lega. Padahal jin itu yang bikin reaksi. Nah, yang dimasukkan ke dalam kambing itu rusak. Kalau memang yang dikeluhkan perutnya kelihatan hitam memar di perut kambing itu, wah ini sudah saya pindah di sini deh. Akhirnya dari sekalian orang percaya. Yang lebih lucu lagi yang sekarang ini tidak disembelih. Kalau dulu sembelih, ngomong kepada pasiennya itu nanti penyakitnya akan keluar bersama keluarnya darah kambing ini. Maharnya berapa? Sekarang nggak tanggung 6 juta. Katanya 4 juta untuk membaca Al-Quran 40 orang, 100 4 juta. Maharnya 1 juta, kambingnya 1 juta. Kambing apa? Kambingnya nggak disembelih. Bahkan di beberapa tempat ada dukun yang seperti ini, hanya tetangga ada 3, 4 atau 5 orang, disuruh nyiapin kambing saja. Nanti kalau ada pasien memerlukan, kambingnya suruh bawa ke situ, nggak disembelih. Nanti ini Pak, penyakit Bapak sudah saya pindah ke kambing ini. Dan mahar selesai 6 juta, bahkan ini kambing balik lagi ke kandang. Itu kambing mondar-mandir sampai capek saya. Udah gitu kadang-kadang pagi-pagi kata kami kalau bisa ngomong, kurang ajar nih Kiai, ini harap belum udah dikasih tumor gue. Itu kan gitu. Coba pagi-pagi udah dikasih tumor, liver, perut mulus mencret. Ya Allah, Pak Yai, kasih sarapan dulu dong katanya. Masya Allah, belum dikasih sarapan pagi-pagi udah mencret. Kenapa? Dikasih penyakit mencret. Nah ini kan jahat tuh Pak. Iya, Masya Allah, kalau kambing itu bisa protes, demo. Ngajak teman-temannya, ayo gue demo ya. Nih teman-teman kita dikerjain terus. Jadi nggak logis. Mondar-mandir. Yang lebih hebat lagi sekarang ada tidak tanggung-tanggung, hewannya bukan kambing, sapi. Sekali tembak berapa Pak? 15 juta. Sapinya toh aja 7 juta. Itu sapi. Nih, ini juga gitu. Ritual nikah dengan jin muslim ini dilakukannya di daerah Sukabumi. Ritual khusus untuk mendapatkan pendamping suami atau istri dari bangsa jin, baik laki-laki maupun perempuan. Kita akan mendapat satu partner jin yang berkelakuan baik, perbuatan karena jin muslim ya, ia tidak mau disuruh mencuri atau melakukan perbuatan haram ya, tapi akan bantu Anda dalam memecahkan persoalan, mempermudah masalah keuangan, memajukan usaha, melariskan usaha, memperoleh kekayaan. Jin muslim ini sangat patuh, setia, hormat pada kita selama kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesaktiannya tidak perlu diragukan. Anda hanya perlu berkenalan lalu mengikuti ritual yang dibimbing langsung oleh pakarnya, yaitu Ustadz MYK. Untuk seterusnya, jika Islam ini milik jin Islam ini milik Anda, selanjutnya terserah Anda pergunakan untuk apa. Berarti nyolong juga. Jadi suruh ambil duit di bank, tolong ya. Ini mahar 3.900.000. Bahkan Pak, saya ketika membimbing haji dari Riyadh, TKI seperti ini, itu menjelang masuk ke Mekah itu nggak normal, ngoceh, ngomel, kesurupan dulu. Ya semakin parah ketika kita ajak lempar jumroh, mau lempar itu jatuh. Kita bopong 4 orang ketiga itu, akhirnya kita bawa ke penginapan, kita ruqyah. Ternyata dari sana
kita temukan batu kulhun. Ya itu kita rupiah bolak balik batu apa? Sampai kita ambil bajunya semua nggak ada, Pak. Aduh, di mana ya? Di telang namanya. Ternyata diletakin di sempak. Subhanallah. Ketahuannya dari mana, Pak? Setelah sadar, batunya dikasihkan ke istrinya supaya nggak saya ambil. Anak diberitahu sama dia, Pak Ustaz, itu tuh diambil istrinya. Cepat Ustaz, anak, Bu, mau sembuh nggak? Ya. Bu, cepat dikasihkan. Akhirnya dikasihkan. Nangis keduanya. Kenapa, Pak? Karena batu itu nyewa kontrak. Jadi kontrak dari salah seorang dukun, per kontrak kerja di Saudi nyetor 2,5 juta. Coba Pak, 2,5 juta. Makanya nangis. Itu kalau sampai dibuang, Pak Ustaz, nanti gimana saya ini sama Pak Yai ini? Udah nggak gigian. Mana botol merah tuh, jinnya biar nyari tuh, tengkar sama jin Arab. Itu aja dibela-belain. Nah, sekarang dengerin. Orang yang bangga di sesaktian dukun, usaha konveksi jadi laris manis. Diaturkan yang terumbat Mbah Roso, sesepuh Padepokan Bumi Wali Songo, Jawa Tengah. Tak menduga, tak menyana, usaha konveksi saya yang tinggal menunggu kebangkrutan akibat tak tahan dengan persaingan dan makin lesunya bidang usaha yang saya jalankan itu. Dalam tempo kurang 2 bulan melejit maju pesat. Nyaris tak mampu menerima banjirnya order pemesanan dari luar. Semua gara-gara ajian Mbah Bertua, yaitu ajian susuk bumi penglaris yang diberikan Mbah Roso, membuat bintang saya terang. Keberuntungan datang bertubi-tubi tak terbendungkan. Terima kasih tak terperikan. Saya aturkan kepada Mbah Roso dan Padepokan Bumi Wali Songo yang mengeluarkan banyak ajian gaib dan bertua itu. Pengusaha kontraktor terpuruk bangkit berjaya kembali dengan ritual nikah dengan jin muslim. Saya sedang mengalami keterpurukan ekonomi, utang saya banyak sana sini. Saya benar-benar miskin sekali. Saya menemui beberapa orang pintar. Miskin bukan minta kepada Allah, bukan mendekatkan tawakal alal hayyil ladzi la yamut, kata Allah. Tawakallah kepada yang hidup nggak pernah mati, yaitu Allah. Datang ke dukun. Memang inilah Pak, katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu benar. Orang musyrik zaman dulu itu masih mendingan dari musyrik zaman sekarang. Karena orang musyrik zaman dulu itu datang ke mana itu berhalanya, melakukan syirik hanya waktu waktu senang saja. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahu-din, ketika mereka menaikin kapal dalam keadaan kapalnya itu diterpa badai, mereka mengikhlaskan berdoa kepada Allah. Tapi di kita enggak Pak, susah seneng nyirik, susah seneng datang ke dukun, susah seneng datang ke ramadan. Pernah saya datang ke salah satu kuburan, kuburan paling laris tahun 2000-an, nggak tahu sekarang, saya sudah lama nggak ke sana. Itu ada kuburan di Jawa Tengah namanya kuburan Kiai Mbala. Ini salah satu pujangga kerajaan Mojopahit, disinyalir dalam bertugas mati di sana. Dikuburlah di daerah Karanganyar. Sampai saking terkenalnya desanya pun disebut Desa Balaan. Karena apa? Ada Mbah Bala yang banyak musibah balanya. Itu mati. Di sana Pak, pengunjung pada hari-hari baik menurut mereka, yaitu Jumat Kliwon, sampai menyentuh 250.000 orang pengunjung. Ya. Nah itu saya temukan di sana, subhanallah. Mereka datang ke sana itu, pernah saya masuk ketika itu lagi membawa salah seorang wartawan dari Timur Tengah untuk meliput kesyirikan di Indonesia. Saya bawa ke sana. Ini kuburan kok gerak-gerak. Itu kan ada ini kuburan kan diletakin apa sih Pak itu? Ya lampu ya. Kok gerak-gerak? Ajaib. Ternyata saya buka orang, sekeluarga Pak. Terus Bapak keluar,
Itu terus saya komentar, ngapain Pak kesini? Iya Pak, biar tentram sama suami istri anak. Ya Allah, saya akhir-akhir ini susah banget Pak, ini utang banyak, tengkar terus sama suami, sama istri. Ya kerja, jangan istri, lu kerja. Antum pengen akor, belajar ilmunya, berumah tangga bener gimana? Datang ke sana. Yang lebih aneh Pak, na'udzubillah, ini yang bikin anak teriris. Sampai saya beranikan untuk dialog sama guru juru kuncinya. Dan ternyata orang juru kuncinya orang bersih. Iya. Jauh-jauh pulang aja ke bersih. Siapa yang ingin cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan Pak. Itu indikasinya. Di samping kanan kirinya banyak rumah bedeng-bedeng, isinya pelacur. Keduanya indikasi kuburan seluas itu dan sebanyak itu pengunjung gelap. Lampunya cuma di pinggir-pinggir jauh. Dan ketiga, setelah kita shoot, mulai kamera, waduh pada lompat sono lompat sana. Terutama di kuburan kiai balaknya itu zinanya Pak. Di situ. Gitu. Awalnya malah mana keliling aja. Ini kayaknya udah mulai ini. Jam ketika itu jam 8:30. Anak tunggu dari jam 5 Pak. Sama wartawan itu nongkrong. Susah juga jadi wartawan. Jadi saya pernah selama 2 minggu itu gelandang ikut sana ikut sini. Nah itu saya ajak ke Kepuki Selamat, saya ajak ada acara sekatenan ini seperti itu, dan itu hanya sedikit. Makanya saya lagi mendata kuburan keramat di Indonesia. Ya nanti, iya bukan untuk dijual kan, dan ratingnya sekalian. Jadi saya mendapatkan informasi rating kuburan Sunan Bonang itu hari-hari baiknya kurang lebih 15 ribuan. Ya. Terus kemudian Sunan Giri hari baiknya bisa mencapai 25 ribuan. Ya. Yang hebat menyentuh level paling apa namanya fantastis, yaitu kuburan Gus Dur 45.000. Ini masih belum ada yang mengejar rekor ini, ya. Ini rekor yang sangat fantastis, ya. Nauzubillah, ya, itu menjadi suatu kebanggaan. Oke. Sekarang ini usahaku makin jaya. Iyang Joyoharto, saya ucapkan terima kasih terhadap Iyang yang telah menyelamatkan usaha sekaligus hidup saya. Masya Allah. Pak, mana Allah, Masya Allah. Ini bahkan di antara mereka terus terang melakukan suatu hal yang jelas-jelas syirik, ya, di dalam pernyataan-pernyataan mereka yang lebih lucu lagi, cinta hilang telah kembali. Akhirnya wanita yang aku cinta menjadi istriku juga. Kalau jodoh memang tidak ada, pergi kemana-mana. Walaupun perjalanan semaraku dengan istriku banyak rintangan dan cobaan, tapi akhirnya bersatu juga. Aku ucapkan beribu-ribu terima kasih pada Mbah Dirgoworo yang telah memberikan bantuan dan bimbingan pada diriku. Ya, mungkin aku sudah bunuh diri kalau tanpa bantuan dia. Gimana tidak? Gimana tidak gila kalau orang yang aku cinta bertahun-tahun pergi gara-gara godaan dan bujukan orang lain. Padahal undangan pernikahan sudah kami buat, tapi cerita yang menyedihkan itu berakhir dengan kebahagiaan. Cintaku sudah sadar dan kembali lagi ke pelukanku. Tamu pun klepek-klepek. Nah, sebelum saya menceritakan sang tamu pun kelepek-kelepek, ya, saya kemarin beberapa minggu lalu mendapatkan telepon dari salah satu jamaah yang ada di Batam, asli Lamongan, konsultasi karena temannya sudah frustasi dengan selingkuh istrinya.
Akhirnya dia ingin cari jalan pintas. Temennya ini belum ngaji, mau dibunuh lewat cara gaib alias santet. Akhirnya keliling-keliling cari, akhirnya ketemulah dukun sakti Mondroguno dari Banyuwangi. Dengan tawaran sekali tebas 40 juta bergaransi. Masya Allah. Ternyata bukan ini iPad atau ini aja yang ada garansinya, santet pun ada garansi. Bergaransi ya, bohong. Artinya kalau nggak mati balik. Subhanallah. Itu kalau nggak mati balik. Nah, Ustaz, mau itu yang selingkuh itu nyelingkuhi istrinya itu orang Kristen. Wah, ini bagi orang yang rendah ilmunya subhan banget. Bunuh orang kafir kepet sah. Oh udah, santet aja. Hadirin sekalian, pertama muamalah dengan sihir untuk tujuan apapun, mau benar mau salah. Hatta antum sedang peperangan, musuhnya kafir, kemudian kita lawan dengan sihir, nggak boleh. Apalagi ini kafir bukan kafir harbi. Ya, oleh karena itu di sini tetap tidak dibolehkan. Nah, tentang masalah sang tamu pun kelepek-kelepek. Sebut saja nama saya Rosi, seorang pekerja malam. Ya, sudah setahun ini saya naksir berat pada seorang tamu. Inisialnya Pak Han. Selain gagah, Pak Han dikenal royal pada purel yang dibokingnya. Maka tak heran jika di antara kami sang pekerja malam seperti ada kompetisi untuk memperebutkan Pak Han. Selain cara-cara biasa, kami pun mau perang dengan cara lain, yaitu perang dukun. Mula-mula saya pesimis bisa merebut Pak Han. Soalnya beberapa teman dikenal memiliki dukun hebat, apalagi selama ini mereka lah yang dikenal pintar menggait tamu. Untunglah saya dikenalkan seorang kerabat pada Tubagus Kempes. Dari beliau saya mendapatkan beberapa petunjuk bagaimana menaklukkan hati Pak Han. Tapi yang paling penting, Tubagus Kempes mengerahkan ilmu peletnya yang dinamakan Dewi Lanjar untuk menggugah perasaan Pak Han. Hasilnya sungguh mencengangkan. Sejak itu Pak Han lebih suka memilih saya untuk menemaninya. Belakangan ia bahkan mendesak saya agar tidak lagi bekerja sebagai purel. Pak Han berjanji untuk membiayai hidup saya, berarti jadi istri simpanan, rekening tapi nggak berkembang. Itu, ya itu. Nah, inilah hadirin sekalian dan alasan kenapa dukun itu laris di Indonesia. Satu, latar belakang bangsa Indonesia yang mewarisi animisme, dinamisme Hindu-Buddha dan Islam pun Pak, yang masuk ke Indonesia itu Islamistik. Dalam pembahasan sejarah perkembangan Islam di Indonesia saya sampaikan di video juga, kalau nggak salah di YouTube ada, bahwa Islam masuk ke Indonesia itu lewat 3 pintu. Pintu pertama Persia, ini pasti Syiah. Dan yang kedua adalah Masya Allah, Afrika, Yaman. Ini didominasi oleh Habaib. Nah, yang pintu langsung dari Arab ini denominasi mereka ahli sunnah wal jamaah yang syafi'iyah, walaupun begitu tercemar dengan sufi tasawuf. Walaupun tasawufnya tasawuf yang Al-Ghazali, karena tasawuf itu dibagi menjadi 2. Setelah ranking tasawuf itu dicapai, maka orang menyampai pada satu tingkatan yang disebut dengan ma'rifat. Ya, tingkatan tasawuf itu kan ada 4. 1 torekot, syariat, torekat, hakikat, makrifat. Nah, yang terakhir nanti gaib. Makanya zikirnya pun disesuaikan. Kalau zikir syariat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nyampe pada tingkatan zikir torekot la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya mereka itu mengulang-ulang zikir itu illallah, la illallah, la, sampai begitu. Jadi hilang pelan-pelan illallah, la. Nah, habis ini hilang lagi la itu. Terus ini main-main. Nanti nyampe pada tingkatan lagi yaitu hakikat Allah. Nyampe lagi pada tingkatan
makrifat huwa nyampe pada tingkatan ghaib hi sampai ghaibul ghaib, nggak ada suara. Nah, pada saat itu dia sudah fana. Fana itu apa? Lenyap antara dirinya siapa dan keluar menemui Tuhannya. Sehingga setelah lenyap, maka nyampe pada tingkatan hulul, mulai manjing bahasa Jawa, bahasa ini manunggal. Nah, setelah dia itu hulul, maka terjadi pembauran yang sangat kental, makanya wahdah menyatu, ya, betul-betul sudah antara nasut lahut itu sudah tidak bisa dibedakan antara Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Maryam sama Isa itu sudah manunggal betul-betul. Nah, kalau seperti ini kata versinya Al-Hallas, Abu Yazid Al-Bustami dan juga Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi ya, Ibnu Arabi, maka yang manunggal adalah dan Allah, ya, dan Allah manunggal sama kita. Artinya begini, antara manusia dengan Allah itu sudah menyatu betul zatnya, sehingga pada saat itulah maka dirinya itu Allah, Allah itu dirinya. Sehingga kalau seperti itu, mana mungkin perlu sholat, mana mungkin perlu puasa, wong Tuhan no puasa. Tuhan itu saya itu Tuhan, mana mungkin sholat, wong Tuhan no sholat. Akhirnya apa? La sholat wala puasa. Nggak ada. Kalau ditanya, Pak, kenapa Bapak nggak puasa? Loh, saya itu sudah hakikat, makrifat. Kamu ini masih kulit, anak udah isi. Seperti Nabi Khidir sama Musa. Itu aja dalilnya. Putar itu aja. Padahal dari saya Nabi Khidir punya syariat lain, Nabi Musa punya syariat lain, dan Nabi Muhammad saja tingkatannya sudah tidak ada yang bisa ngelawan. Di bawahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mbahnya para wali, masih sholat, masih puasa. Lintik, subhanallah, apa ketemunya gitu? Nggak sholat, nggak puasa. Nah, yang keduanya ada, yaitu khulul menurut versi Imam Al-Ghazali. Yang manunggal itu sifatnya saja, bukan zatnya Allah, tapi sifat-sifat khusus Allah manunggal pada diri orang tersebut. Sehingga nanti menurut versi Ronggo Warsito, dia akan diberikan oleh Allah kelebihan, dalam bahasa Jawanya linwe. Apa itu linwe? Kelebihan. Sehingga warusak jeruning karak, warusak durungi winara. Warusak jeruning karak,